Selamat pagi saudara-saudara sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah mengampuni dan menerima. Nats firman Tuhannya terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Saya akan baca bagi saudara sekalian. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ayat ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya yang telepon berbicara. Dia bukan hamba Tuhan, dia orang awam, saudara. Dia bercerita tentang bagaimana konflik di tengah-tengah tempat pekerjaannya. Dia berkata, saya tidak dapat menerima teman saya itu. Selalu mencari masalah, selalu mau berperkara. Saya memutuskan untuk mau keluar. Saya berkata, jangan. Kamu jangan keluar. Kalau kamu keluar, kamu tidak tahu kapan ada kesempatan untuk kamu bekerja lagi. Tapi saya tidak bisa tahan lagi. Saya berkata, ambil waktu. Kamu belajar untuk mengampuni dia. Belajar untuk menerima dia. Saudara, walaupun dengan sulit, teman saya ini berkata, oke, saya akan coba. Selama ini saya benci, saya marah. Saya akan mencoba untuk menerima dia, mengampuni dia apa adanya. Saudara sekalian, bukankah seringkali kita juga menghadapi orang-orang demikian, saudara? Di tempat pekerjaan, bahkan mungkin di gereja, saudara. Bertemu dengan orang yang seringkali mencari perkara, mencari persoalan, membuat ada banyak masalah yang terjadi. Hal ini juga terjadi pada Rasul Paulus. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus itu menceritakan kisahnya. Bagaimana ketika ada orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang marah kepada dia dan seterusnya. Dan bagaimanakah Paulus menghadapi orang-orang demikian. Paulus berkata, orang-orang ini senang untuk mencari perkara, ya, sehingga apa yang dia lakukan itu seringkali menyebabkan kesedihan. Saudara sekalian, Paulus memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya yang juga ikut sakit hati, yang ikut sedih. Paulus berkata kepada mereka bahwa bukan saya yang sedih, tetapi kalian. Cukuplah teguran yang diberikan. Sekarang marilah kita belajar mengampuni dan memberikan dorongan kepada orang ini. Memberikan dorongan, memberikan semangat kepadanya, supaya ia jangan terlalu sedih sampai dia itu putus asa. Sebab jikalau kalian mengampuni dia, saya juga akan mengampuni dia. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang harus saya ampuni, itu saya lakukan demi kebaikan kalian. Dengan kata lain, orang-orang ini berbuat jahat kepada Paulus. Tetapi murid-murid ini, pengikut-pengikutnya itu sakit hati. Paulus berkata, ampuni. Kalau kamu mengampuni, saya juga mengampuni. Karena saya tidak ada masalah dengan mereka. Tapi karena kalian, saya juga mau belajar untuk mengampuni. Saudara, mengapa Paulus mau melakukan demikian? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak punya strategi. Kita tahu strategi iblis
untuk mengacaukan, untuk merusak. Saudara sekalian, bukankah saudara juga seringkali menemukan hal ini saudara di tengah-tengah tempat pekerjaan? Mungkin saudara yang kuliah di kampus, saudara bekerja di tempat pekerjaan, saudara bahkan bertemu dengan orang-orang di gereja, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mencari masalah, orang-orang yang senang melihat orang susah, yang susah melihat orang senang. Kita bertemu dengan orang-orang demikian. Seringkali hal ini membuat kita kecewa, marah, bahkan seringkali menjadi batu sandungan. Membuat kita berkata, udah saya mau pindah gereja, udah saya tidak mau beribadah mencari Tuhan lagi. Saudara, mari coba pikirkan. Di dalam keadaan demikian saudara, hal-hal ini sangat melukai engkau. Sudah sekian lama ini engkau menaruh di dalam hatimu. Coba pikirkan saudara. Mungkin itu adalah dari suami, istri, anak, orang tua, rekan kerja, atau rekan sepelayanan. Engkau menumpuk di dalam hatimu. Marilah kita belajar seperti Paulus. Dua hal, mengampuni dan menerima. Kenapa saudara? Hal ini tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar memberikan pengampunan dan penerimaan, pertama, kita belajar Yesus Kristus terlebih dahulu mengampuni dan menerima kita. Saudara sekalian, ketika kita belajar meneladani Tuhan Yesus, maka kita tahu saudara, beban kita tidak akan menjadi berat. Kalau toh Yesus dapat mengampuni dan menerima kita, mengapa kita orang berdosa tidak dapat menerima mereka yang berbuat jahat, yang punya rencana jahat untuk kita? Belajarlah untuk kita mengampuni dan menerima. Kedua saudara, ketika kita menyimpan kepahitan, kemarahan itu di dalam hati kita, maka kita tahu itu adalah strategi iblis untuk merusak dan menghancurkan kita. Jangan izinkan saudara sampai iblis harus merusak, iblis sampai menang karena kita gagal. Biarlah Tuhan menolong kita saudara belajar seperti firman Tuhan hari ini. Mengampuni dan menerima. Justru kita akan dibebaskan. Kita ada sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengajarkan kami ketika kami berhadapan dengan persoalan, dengan orang-orang yang senang ketika kami susah. Susah ketika melihat kami senang. Kami belajar seperti firman-Mu untuk mengampuni dan menerima mereka. Kami tahu kami melakukannya karena Engkau terlebih dahulu mengampuni dan menerima kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau belajar ketika kami mengampuni dan menerima. Kami tidak memberikan ruang kepada iblis untuk mengambil bagian di dalam kehidupan kami, membuat iblis senang. Justru kami mematahkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengampuni, menerima, kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di dalam sepanjang hari ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Sampai bertemu.